Halo teman-teman semua, subscriber YouTube channel saya. Jumpa lagi dengan saya dengan konten-konten yang menurut saya mungkin bisa jadi aspirasi buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang mengerjakan skripsi. Nah, pada konten kali ini saya akan coba ngobrolin sedikit lah, cerita-cerita sedikit bagaimana tips mengerjakan proposal skripsi. Yuk, silahkan disimak videonya. Teman-teman semua, sekali lagi konten-konten saya khususnya mengenai skripsi ini biasanya saya dapatkan inspirasinya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin sering bertanya di kolom komentar YouTube ini ataupun di akun TikTok saya ataupun di Instagram saya. Nah, kadang ada beberapa pertanyaan yang memang keskip gitu ya karena belum sempat membalasnya ataupun memang tidak terlihat atau tidak terbaca. Nah, salah satu yang sering ditanyakan adalah gimana sih Pak tips mengerjakan proposal skripsi. Nah, ini kaitannya sebenarnya sama juga dengan skripsi. Nah, hal ini juga merupakan pengalaman saya karena jujur saya menjadi dosen tentunya harus melewati step yang teman-teman lewati saat ini, yaitu proses skripsi. Nah, teman-teman, saya akan coba kasih gambaran. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi dan motivasi teman-teman semua. Silahkan jangan di-skip videonya. Nah, teman-teman semua, proposal skripsi. Jadi, proposal skripsi itu adalah proses pembuatan atau pengajuan judul ataupun topik penelitian ataupun topik skripsi ke Dewan Penguji. Nah, biasanya proposal skripsi ini kalau pengalaman saya ada yang proposalnya diterima, ada yang diterima dengan revisi, bahkan ada yang ditolak. Jadi proposal skripsi itu sama seperti teman-teman mengerjakan sebuah kegiatan dalam sebuah organisasi dan mengajukan proposalnya. Nah, sama. Di situ biasanya isinya bab 1 sampai dengan bab 3 skripsi. Walaupun data-data yang kita gunakan untuk proposal skripsi itu tidak sepenuhnya kita ambil karena kita baru proses pengajuan. Nah, gimana tips mengerjakan proposal skripsi? Nah, sebaiknya yang pertama, teman-teman harus ikuti proses skripsi ini pada saat mata kuliah metodologi penelitian. Ini banyak banget saya jelaskan khususnya di konten TikTok saya bahwa yang paling penting untuk belajar skripsi itu di mata kuliah metodologi penelitian. Entah itu nanti teman-teman dapat di semester 5 ataupun dapat di semester 6. Jadi itu salah satu hal yang memang dapat kita pelajari mengenai skripsi tersebut. Nah, banyak komentar yang masuk ketika saya membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian ini. Yang pertama, dosennya nggak pernah masuk mata kuliah metodologi penelitian. Yang kedua, ada komen juga dari teman-teman juga bahwa mata kuliah metodologi penelitian ini hanya disuruh buat bab 1 sampai bab 5, tapi tanpa diajarkan apa sih kita bagaimana cara membuat judul, bagaimana cara menulis fenomena, permasalahan, dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi problem buat teman-teman mahasiswa di mata kuliah metodologi penelitian. Padahal kalau misalnya teman-teman pahami bahwa metodologi penelitian itu adalah mata kuliah pengantar untuk mengerjakan skripsi kamu. Nah, kalau misalnya hal tersebut terjadi pada kamu, ya tentunya ini kesalahan dari dosen pengampu tersebut. Jadi, mungkin banyak mahasiswa yang nggak ngerti skripsi, salah satu faktornya adalah mengenai mata kuliah metodologi penelitian. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau misalnya teman-teman dapat dosen yang memang menjelaskan secara detail mengenai mata kuliah metodologi penelitian itu. Di sana Anda dijelaskan mengenai topik penelitian, permasalahan, dan yang lainnya. Nah, di situ kamu juga udah bisa kasih gambaran, oh saya mau mengerjakan topik penelitian apa, oh saya mau buat proposal skripsinya seperti apa. Nah, itu sudah mulai kalian dapatkan ya di mata kuliah metodologi penelitian tersebut. Nah, saran saya itu mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini pada mata kuliah metodologi penelitian tidak ada masalah dengan dosennya ataupun hal-hal yang lainnya. Semoga dijelaskan secara
detail. Kemudian yang kedua, untuk tips mengerjakan proposal, tentunya kalian harus sering sharing, teman-teman. Karena sekali lagi, skripsi ini adalah kolaborasi antara mahasiswa dan juga dosen. Jangan menutup diri kalian untuk berkomunikasi, entah itu dengan dosen pembimbing kamu atau dosen yang lain. Karena setiap apa yang harus kita idekan atau kita buat konsep, itu kita coba curahkan ke orang lain apa pendapatnya. Mungkin saja judul kita itu bagus banget, atau mungkin judul kita sudah ada yang ngangkat dan yang lainnya. Itu yang bisa kita dapatkan kalau dari hasil komunikasi mengenai proposal skripsi. Nah, selanjutnya tips agar semangat ngerjain proposal, yaitu lihat timeline waktu lulus kamu. Jadi ketika kamu masuk kuliah, kamu kan punya strategi nih, mau lulus berapa tahun sih di kuliah, 3,5 tahun kah, 4 tahun kah, atau target-target yang lain. Nah, misalnya kalian membutuhkan waktu yang sangat yang tepat waktu lah, ya kamu harus pikirkan bahwa kalau tidak semester ini saya mengerjakan proposal skripsi, maka target tersebut tidak akan tercapai. Nah, itu target waktu. Kemudian juga kalian harus pikirkan juga, saya dulu menyelesaikan studi saya S2, yang saya buat semangat adalah biaya. Jadi karena kuliah saya bayar sendiri, saya harus cepat lulus biar biaya ini bisa saya keep untuk yang lain. Nah, jangan sampai nanti saya overstudi ataupun kuliahnya lama gara-gara tesis ataupun skripsi. Nah, selanjutnya juga ya tentunya kesenangan orang tua. Jadi semangat Anda akan naik ketika kalian melihat orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya mohon maaf tidak mampu bekerja keras untuk menguliahkan kalian, tentunya kalian harus memiliki fighting spirit yang lebih besar dibandingkan teman-teman yang lain. Mungkin saja seperti itu. Jadi jangan sampai orang tuanya sudah susah-susah mencari uang, kalian malah berleha-leha tidak mengerjakan skripsi ataupun mengerjakan proposal skripsi. Kemudian agar semangat sebenarnya mengerjakan skripsi itu, cari topik yang memang kita sukai. Biasanya kan kalau kita mengerjakan sesuatu itu yang memang kita sukai. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, tentunya kita bakal lebih enjoy, baca-baca jurnal itu lebih santai, dan seterusnya. Jadi pastikan cari topik yang memang kamu kuasai. Yang jadi bingung ketika misalnya teman-teman, Pak, saya nggak memiliki topik yang menarik gitu dalam mengangkat skripsi. Nah, itu yang jadi problem juga. Nah, kalau saran saya, apalagi teman-teman yang baru masuk kuliah ya di semester awal, tentunya kalian harus minimal kalian sukalah dengan 1 atau 2 mata kuliah di jurusan kamu, di program studi kamu. Nah, kemudian yang tentunya yang bikin semangat lagi adalah ketika kalian mengerjakan proposal skripsi itu bareng teman-teman. Jadi kalau bisa pada saat mengerjakan proposal, kalian buat misalnya satu grup yang berisi 3 orang untuk berdiskusi mengenai proposal skripsi kamu. Dan kemudian juga tentunya kalian, saran saya sih, jangan menggenjot ya waktu mengerjakan proposal skripsi itu 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Jadi mengerjakannya terus-menerus itu juga jangan, nggak baik juga, karena bakalan bosen, bakalan mual, bakalan stres kalau kalian ngerjain proposal skripsinya. Nah, itu kaitannya sama timeline ataupun jadwal kamu ketika mengerjakan proposal. Sebaiknya jangan kejar 1 malam. Sebaiknya ada waktu kalian mau main game ataupun kongko-kongko sama teman-teman biar otak kamu refresh gitu ya. Nah, sekali lagi teman-teman, saya akan coba kasih pemahaman bahwa skripsi itu sebenarnya tidak sulit, tetapi juga tidak gampang. Jangan diremehkan, kerjain aja berdasarkan aturan ataupun rule skripsinya. Insya Allah skripsi kamu cepat selesai. Nah, mudah-mudahan sharing pada video kali ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk bersemangat mengerjakan proposal skripsi. Sekali lagi, proposal skripsi itu bisa saja langsung diterima ataupun direvisi dengan minor ataupun major atau bahkan ditolak. Jadi kalian harus persiapkan plan A, plan B, plan C apabila proposal skripsi kamu ditolak. Nah, itu saja teman-teman. Kita ketemu lagi di video lainnya.
silahkan subscribe YouTube channel ini, follow TikTok saya Robby Yuliendra, dan juga follow Instagram saya di @robbyuliendra dan @skripsi.mahasiswa. Kita jumpa lagi video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.